Oke, kembali kita melanjutkan pembelajaran di chapter 10. Kali ini kita bahas data link. Sudah ada satu konsep yang pernah dipelajari, yaitu Hamming code di dalam AOK. Prinsipnya tetap sama ya. Ketika kita ingin mengirimkan data ya, misalkan kita sender mengirimkan data, maka sender akan mengenerate message ya. Nah, message ini akan ditambahkan dengan redundant bit atau bit tambahan ya, extra bit terhadap message ini, dan gabungan dari message dan redundant bit ini akan ditransmisikan secara keseluruhan melalui medium, baik itu wire ataupun wireless, hingga menuju sisi receiver. Oke. Nah, di sisi receiver ini akan di decode lagi semua ini ya, akan di decode, akan dibedah kembali dengan tujuan untuk melihat apakah transmisi data ini sudah benar-benar reliable atau tidak ya. Ini message ini sudah benar atau tidak ya. Maka di sisi receiver akan dilakukan kalkulasi menggunakan redundant bit tadi, akan dibandingkan apakah M-nya ini terdiri dari error atau tidak. Jadi yang pertama, receiver akan melakukan deteksi terhadap error. Jika terdapat error, maka receiver akan melakukan beberapa hal. Yang pertama ada discard, kemudian ada retransmisi, kemudian melakukan koreksi terhadap error ya. Jadi bisa melakukan discard, bisa minta transmisi, bisa melakukan koreksi terhadap error tersebut. Jadi ini adalah tugas dari receiver ya. Sender ini tidak bertanggung jawab karena memang kesalahan berada di dalam transmisi ya. Jadi pada saat transmisi ini, kita kemarin sudah belajar tentang transmission impairment atau adanya kesalahan-kesalahan pada saat transmisi ya. Yang pertama disebabkan oleh noise, yang kedua adanya distorsi, yang ketiga adanya attenuation, atenuasi ya, atau pelemahan sinyal. Nah, ketiga ini bisa menyebabkan error ya. Nah, error ini bisa single error atau multiple atau burst error. Kalau dia single error, maka ada satu error yang terjadi di data unit ya. Jika dia burst error, maka ini lebih dari satu ya, lebih dari satu atau lebih dari dua error. Nah, receiver harus mampu melakukan deteksi terhadap single error ataupun multiple error ya. Jadi harus bisa melakukan deteksi untuk menjamin reliability dari message yang akan dikirimkan. Nah, jadi ada beberapa teknik nanti yang akan kita lihat untuk mengatasi atau untuk mendeteksi dan melakukan koreksi terhadap single error, kemudian deteksi dan koreksi terhadap multiple atau burst error. Oke, jadi di sini data can be corrupted during transmission. For reliable communication, error must be detected and corrected. Nah, ini sudah saya jelasin tadi. Jadi ada jenis-jenis error, ini juga sudah saya jelasin. Kemudian untuk single bit error hanya satu bit ya. Jadi ini dalam bit. Oke.
data unit di dalam data link disebut sebagai frame. Nah, frame ini kan sudah dalam bentuk bit ya. Bit ini nanti yang akan ditranslasikan ke sinyal untuk dikirimkan melalui medium. Oke. Jadi pada saat di medium ini akan terjadi bisa terjadi error ya, single ataupun burst. Jadi untuk single adanya 1 bit ya, 1 bit. Bit hanya ada 1 atau 0. Jadi data kita terdiri dari sekumpulan 1 0 1 0 1 0. Jika terjadi perubahan terhadap data, kalau dia single berarti adanya data 1 bit yang berubah. Misalkan data yang pertama berubah jadi 0, ini tetap 0 1 0 1 0. Jika dia burst error, maka akan ada multiple, lebih dari 2 bit yang berubah ya. Jadi berubahnya hanya 0 dan 1 ya, karena memang hanya ada 2 bit saja ya. Ini adalah contohnya, sudah saya jelasin ya. Sender misalkan ini kita kirimkan ada bit yang berubah 1 bit. Nah, ini sebagai single. Oke, ini cepat-cepat saja ya, karena sudah mungkin kalian sudah paham juga di AOK. Jika dia burst error maka lebih dari 2 ya, atau more bits in the data unit have changed. Oke. Nah, untuk mengkalkulasi panjang dari burst error ini dimulai dari bit pertama yang di mana error terjadi hingga ke di mana lokasi error yang terakhir. Jadi kita akan kalkulasi length of burst error ini dari awal hingga akhir bit yang error. Jadi di sini tidak 3 error yang terjadi, tapi semua ini ya akan menjadi burst error ya. Nah, teknik untuk deteksi error dilakukan dengan menggunakan teknik redundant bit atau extra bit. Jadi ada beberapa teknik untuk extra bit ini. Yang pertama parity check ya. Kemudian ada CRC atau cyclic redundancy check. Kemudian yang ketiga ada checksum. Ini adalah 3 teknik untuk detection ya. Jadi hanya untuk detection, kita belum sampai ke correction. Nah, kita akan lihat satu persatu. Jadi inilah teknik extra bit ya, bisa berupa parity, bisa berupa CRC, bisa berupa checksum. Nah, seperti yang saya jelasin, error detection use concept of redundancy, which means adding extra bit for detecting errors at the destination. Jadi kita akan menambahkan extra bit yang akan kita gabungkan dengan original message yang akan kita kirimkan ke receiver. Semisal di sini kita memiliki data ya. Jadi kita akan menambahkan message ini dengan redundant bit yang kita miliki ya. Jadi kita akan gabungkan, kemudian akan kita kirimkan melalui medium. Kemudian di dalam sisi receiver akan ada algoritma yang akan melakukan perhitungan terhadap data yang sampai ya. Jadi akan dicek ya, dicek menggunakan redundant bitnya tadi
ya, redundant bit dari message tadi akan dicek. Nah, jika datanya benar, maka akan diteruskan untuk mengenerate message awal, ya. Jika ternyata terjadi kesalahan atau terdeteksi ada error, maka akan di reject data, ya, atau di discard atau ask for retransmission. Nah, yang pertama tadi ada parity check atau parity concept. Di sini kita melihat bagaimana event parity concept, ya. Jadi kita menerapkan event parity bukan odd parity. Nah, kita fokus terhadap bit 1, ya. Ketika bit 1 genap, maka ini disebut sebagai event parity of ones. Jika dia ganjil, maka ini adalah odd number of ones, ya. Nah, prinsipnya sama dengan Hamming code kemarin, ya. Ketika event parity of one, maka kita akan menambahkan 0 sebagai bit parity-nya. Ketika dia odd number, maka kita akan melakukan penambahan bit 1. Kita akan genapi, ya, dengan menambahkan bit 1. Nah, sehingga di sini pada saat di sisi receiver akan melihat berdasarkan even number of one-nya, ya. Nah, jika dia even, maka receiver mengasumsikan bahwa tidak terjadi error. Nah, ketika data yang sampai dalam receiver ternyata odd number of one, maka receiver mengasumsikan bahwa ada error, ya. Maka akan dilakukan discard ataupun retransmisi, asking for retransmission. Di sini bisa dilihat, ya, number of ones is even or odd for odd parity. Nah, ketika kita menerapkan odd parity, maka kita akan melihat apakah odd number. Jika odd number, maka receiver akan menerima data tersebut. Jika even number, maka receiver akan menolak data tersebut. Jika kita menerapkan odd parity, namun di sini kita menerapkan even parity. Nah, contohnya di sini, suppose we want to send the word, ya. Jadi setiap huruf dalam word ini, ya, kita translasikan ke dalam bit menggunakan ASCII code. Jadi ada 5 huruf di sini: W, O, R, L, D. Oke. The following shows the actual bit sent. Jadi setiap karakter kita akan melakukan penambahan ekstra bit sebagai paritinya. Nah, kita lihat di sini W ini, ya, original message-nya. Jadi ini semua original message. Jadi setiap karakter akan kita buat bit pelindung atau bit yang bertugas untuk mengecek setiap karakter ini sudah benar atau tidak. Jadi kita lihat di sini bahwa even number of one di dalam karakter W, ya, maka kita tambahkan 0. Kita tidak menambahkan 1 karena dia sudah even. Jadi kita buat 0. O kita hitung di sini ada 6, maka tambahkan 0, tambahkan 0. Ini even, tambahkan 0.
odd number of 1 ada 3, 1, 2, 3, maka kita tambahkan 1. Jadi ini yang akan kita transmisikan ke receiver. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Now suppose the word in example 1 is received by the receiver without being corrupted in transmission. So kita lihat di sini, ini tanpa adanya corrupted, maka yang akan dikirimkan semua karakter akan dicek di dalam receiver apakah even atau odd. Nah, jika dia sudah benar, ya, without being corrupted, maka dia harus even. Jika dia ada error, maka salah satu dari mereka akan odd. Ketika salah satu dari mereka odd, maka entire block will be blocked, ya. Jadi semua blok data ini akan diblok. Nah, misalkan ada odd number, ya, odd number of ones, misalkan di sini, maka semua akan ditolak, ya, akan discard dan juga ask for transmission. Jadi ini tergantung terhadap receiver. Nah, di sini simple parity check can detect all single bit errors. It can detect burst error only if the total number of errors in each data unit is odd. Jadi jika di dalam setiap data unit ada odd number, ya, ada odd number, maka artinya ada lebih dari 1 bit error. Nah, untuk simple parity check bisa mendeteksi, ya, mengasumsikan bahwa terjadi error. Namun dia tidak bisa melihat posisi error ini ada di mana. Untuk simple parity check ini tidak bisa melihat posisi error. Nah, jika dia bisa melihat posisi error, artinya dia bisa melakukan koreksi terhadap error tersebut. Namun sayangnya untuk simple parity ini tidak bisa melakukan deteksi terhadap burst error, ya. Tidak bisa menentukan posisi dari burst error tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan hanya untuk discard atau ask for transmission. Dia tidak bisa melakukan correction. Nah, yang kedua ada two dimensional parity, ya. Ini jenis dari parity check juga, ya. Jadi yang pertama ada simple parity tadi, atau sering sebagai vertical parity. Kemudian di sini ada two dimensional atau longitudinal parity check. Nah, di sini prinsipnya kita membagi data ke dalam blok, ya. Nah, setiap blok ini nanti akan kita kalkulasikan dalam bentuk row, ya, dan juga kolom. Kita kalkulasi parity di dalam row, kita kalkulasi di dalam kolom. Nah, misalkan ini adalah blok yang pertama, ini blok 2, 3, 4. Ini adalah blok pertama, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita kalkulasi ke row-nya, ya. Jika dia odd number of 1, maka kita tambahkan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Odd number, tambahkan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka 0. 1, 2, 3. Maka 1. Nah, sedangkan ke bawah kita akan kalkulasi juga. 1, 2 berarti 0. 1, 2, 3, 1. 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini juga akan kita kalkulasikan, ya. 1, 1, 0, 1. Odd, maka untuk even kita tambahkan extra bit 1. Nah, ini nanti semua akan parity bit ini, ya, akan kita tambahkan ke setiap blok, ya. Jadi ini menjadi blok pertama, ya. Ini blok 2,
3, 4. Jadi blok pertama, 2, 3, 4. Kemudian blok terakhir merupakan kolom parity ya, yang terdiri dari bit parity semuanya ya, yang akan ditambahkan ke dalam message. Nah, ini yang akan ditransmisikan ke medium atau ke receiver. Suppose the following block is sent. Okay. However, it is hit by a burst noise of length 8. Jadi ada burst noise panjangnya 8. Ingat, panjang dari error ini dimulai dari error yang pertama hingga error yang terakhir. Jadi panjangnya ada total 8 bit. Jadi ada 8 bit di antara semua data ini ya. Misalkan yang corrupted itu ada di sini, jadi ada 8 bit. When the receiver checks the parity bits, some of the bits do not follow the even parity rule and the whole block is discarded. Jadi ketika semua ini tidak mematuhi atau tidak mengikuti even parity rule, maka ini akan di discarded atau dibuang ya, tidak akan diterima ya. Nah, ini sudah kita lihat ya, divided into rows and redundant row of bits is added to the whole blocks. Nah, sekarang kita akan masuki CRC generator and checker. Nah, CRC generator ada di dalam sender, untuk checkernya ada di dalam receiver. Nah, misalkan ini sender akan di generate terlebih dahulu bit tambahannya atau redundancy bitnya ya, menggunakan divisor. Jadi untuk CRC kalian harus ingat cyclic redundancy check ini menggunakan sistem divisor. Jadi seperti pembagian aritmatika pembagian bit ya. Nah, data akan digabungkan bersama dengan n bit ya. N bit ini datang dari divisornya nanti. Nah, n plus 1 bits, kemudian yang menjadi remindernya adalah CRC ya. Jadi ingat, CRC adalah reminder atau sisa bagi. Kalau dia hasil bagi disebut sebagai quotient ya. Ini adalah hasil. Kalau reminder ini sisa bagi. Jadi sisa bagi ini disebut sebagai CRC atau dijadikan sebagai CRC yang akan kita kirimkan bersama dengan data. Kemudian di sisi receiver akan dilihat nanti apakah data tersebut benar atau tidak ya, dikalkulasi lagi nanti. Nah, remindernya akan dilihat, jika 0 maka akan diterima karena dianggap benar, jika non zero maka rejected ya. Nah, contohnya ada di sini ya, binary division in CRC generator. Nah, misalkan kita memiliki m bits ya, 10 0 1 0 0 ya. Jadi data kita hanya sampai di sini dan kita memiliki divisor 1101. Maka pertama kita akan bagikan message kita dengan divisor. Nah, untuk 000 ini ya, ini adalah data plus extra zeros.
Dari mana diambil? Dari divisor, n-bit divisor minus 1 ya. Nah, ketika di sini kita memiliki 4 bit, maka tambahkan 4 minus 1, maka 3 bit extra zeros yang kita tambahkan ke pembagi ya, atau yang akan kita bagikan ya, bilangan data yang akan kita bagikan. Nah, pertama kita akan lihat kita memiliki divisor 4 ya, maka kita ambil 4 bit yang pertama, 4 bit. Oke. Jadi ini oke. Jadi 4 bit yang pertama. Nah, jika bit yang pertama adalah 1, maka di quotient kita harus buat 1. Jadi 1 dikali ya, seperti sistem perkalian atau pembagian. 1 kali ini maka hasilnya adalah 101, maka akan dilakukan SOR operation ya. Ini adalah SOR operation. Nah, di sini untuk 11 adalah 0, 00, 0, 01, 1. Untuk yang pertama ini kita abaikan ya. Kita tidak melakukan kalkulasi terhadap bit yang pertama. Oke. Nah, kalian harus ingat bahwa menggunakan SOR operation 11, 0, 00, 0. Jika dia berbeda maka menjadi 1, 0, 1 menjadi 1. Ingat kemarin, bisa kalian lihat di video saya juga ada di dalam Hamming code juga ya, lebih jelas. Saya tidak mau lebih detail lagi membahas SOR ini. Oke. Kemudian kita sudah dapat 3 bit pertama, kemudian kita turunkan 0 dari atas ya, sehingga 1000 menjadi 4 bit. Nah, seimbang dengan 4 bit. Ketika di depannya bit pertama angka 1, bit 1, maka kita tuliskan 1. Oke. Jadi 1, kemudian seperti perkalian 1101, kemudian kita lakukan SOR operation 011, 000, 011, ini kita abaikan. Kemudian turun 0 ya. Kemudian tetap 1 ya. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kali ini hasilnya ini, kemudian SOR operation 01, 1, 101, 011, ini kita abaikan. Kemudian turun 0 ya, extra zero, masuk extra zero. Kemudian 1 di awal, maka di sini harus 1. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah ini. Kita lakukan SOR operation 011, 101, 110, kemudian ini kita discard. Kemudian kita turunkan extra bit lagi 011. Nah, di sini setiap kita memiliki bit 0 di awal, maka kita harus menambahkan 0 di quotient ya. Jadi 0 kali ini maka hasilnya adalah 0. Oke. Maka kita buat SOR operation 000, 011, 101, ini kita abaikan. Maka yang terakhir turun 1100, kita lihat ada 1 di depan, maka 1 di sini, kemudian dikalikan, maka lakukan SOR operation, maka remindernya adalah 100.
ini adalah reminder yang akan kita kirimkan bersama dengan data. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa when the leftmost bit of the reminder is 0, we must use 0 instead of the original divisor. Sama seperti ini tadi. Nah, di dalam ini tadi kan untuk yang generator, ya, artinya di sisi sender. Nah, di dalam sisi receiver, ketika data tadi sudah digabungkan, ya, semua data tadi sudah digabungkan, 100 1. Jadi data yang akan kita kirimkan adalah ini kan message originalnya adalah 100 100. Jadi hanya ini saja. Kemudian ekstra bitnya ini akan kita gantikan menjadi 001. Ini yang akan kita kirimkan. Jadi untuk ekstra bitnya ini 0 kita buat di sini hanya untuk mengkalkulasi remindernya. Namun yang kita kirimkan bukan ekstra bit 0 ini, ya, bukan ekstra bit ini, namun remindernya. Jadi ini adalah reminder kita yang akan kita kirimkan ke medium. Nah, di sini ya, jadi yang menjadi remindernya dibuat di ke dalam data, ya. Nah, kita lihat di sini ya, di dalam checker dia akan melakukan pembagian terhadap data, ya, akan dicek apakah hasilnya adalah 000 atau tidak. Nah, jika hasilnya 0, maka ini berarti receiver akan menerima transmisi, menerima data. Nah, jika ini tidak 0, maka artinya ada error. Maka dilakukan kalkulasi terlebih dahulu, ya. Sama seperti langkah yang tadi, ya. Ini karena kita memiliki 4 bit untuk divisor, maka kita ambil 4 bit yang pertama terlebih dahulu, ya. Jika dia 1, maka quotientnya 1, kemudian dikalikan hasilnya ini, kemudian kita lakukan sort operation, hasilnya adalah 100, kemudian turun 0 dan seterusnya sort hingga mencapai nilai akhir 0. Artinya ini adalah benar. Kemudian di sini ada polinomial, ya. Nah, polinomial ini eksponensial yang bisa menghasilkan bit, ya. Misalkan ini x pangkat 7, x pangkat 5, x pangkat 2, x plus 1. Nah, untuk divisornya, ya, atau bit untuk divisornya, ini kan pangkat 7 pangkat 5 berarti ada yang kosong, berarti ada x pangkat 6 tidak tersedia di sini, x pangkat 4, x pangkat 3. Jadi setiap yang tidak tersedia maka dianggap sebagai bit 0, ya. Jadi banyaknya polinomial di sini, eksponensial yang tertinggi, maka sebanyak itu yang akan kita kirimkan. Sedangkan konstanta, jika ada nilai konstanta, maka dianggap sebagai bit 1. Jika konstantanya tidak ada, ya, tidak ada, maka kita anggap
konstantanya bernilai 0. Oke. Jadi inilah untuk eksponensial yang pertama, x pangkat 7 1, x pangkat 6 0, pangkat 5 1. Jika ada tertulis maka dia dianggap 1. X pangkat 4-nya tidak ada, ya, maka 0. X pangkat 3 0, x pangkat 2 1, x 1, konstanta 1. Ini sebagai divisor, ya. Nah, standar polynomials di sini bisa dilihat di sini, ya. Ada CRC 8, berarti eksponensial x pangkat 8 hingga ke konstanta 1, CRC 10, ITU 16, ITU 32. Oke. Nah, ini untuk aplikasinya ada ATM header, ATM ARL, kemudian ADLC, kemudian LANS. Ini adalah contoh. It is obvious that we cannot choose X binary 1 0, ya. Jadi kita untuk X sendiri kita tidak bisa membuatnya sebagai binary 1 0, ya. Or x pangkat 2 plus x menjadi 1 1 0. As the polynomial because both are divisible by x. Jadi karena memang semua bisa dibagi dengan x, maka kita tidak bisa membuat x ini adalah 1 0, kemudian x pangkat 2 plus x 1 1 0, ya. Namun di sini we can choose x plus 1 menjadi binary 1 1 because it is not divisible by x. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa jika polinomial tersebut tidak bisa dibagi dengan x, ya, jika polinomial tersebut di sini dikatakan bahwa bisa dibagi dengan x, ya, bisa dibagi dengan x atau h bisa dibagi dengan x, maka misalnya ini x tidak bisa dibuat menjadi 1 0 sebagai divisornya. Jika x pangkat 2 plus 1 dia tidak bisa dipakai menjadi 1 1 0 as the polynomial because both are divisible by x, ya. Nah, namun di sini we can choose x plus 1 sebagai binary 1 1 karena memang dia tidak bisa habis dibagi dengan x. Kemudian untuk x plus 1 ini bisa dibagi dengan x plus 1, ya. Jadi x plus 1 per x plus 1 maka hasilnya adalah 1. We can also choose x pangkat 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1 menjadi 1 0 1, ya. Karena ini adalah x pangkat 2 1, kemudian seharusnya ada x, namun x yang tidak ada maka x nya 0, kemudian 1, konstantanya 1, sehingga binary-nya 1 0 1 karena memang tidak bisa dibagi dengan x, namun bisa dibagi dengan x plus 1. Misalnya ini adalah CRC 12, s pangkat 12 berarti di sini 1, x pangkat 11 1, x pangkat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 konstanta which has a degree of 12 will detect all burst error affecting an odd numbers of bit. Will detect all burst error with a length less than or equal to 12
and will detect 99,97% of the time burst error with a length of 12 or more. Jadi dengan menggunakan si RC12 ya, keakurasiannya 99 atau hampir 100% bisa mendeteksi adanya burst error jika panjang dari burst errornya ini 12 atau lebih ya. Oke, sekarang kita memasuki checksum. Untuk checksum sendiri kita akan melakukan perhitungan terhadap setiap blok yang akan kita kirimkan terhadap sender ya. Nah, kita akan kalkulasi checksum, namanya juga check. Kita cek terlebih dahulu, kemudian kita lakukan sum dari setiap variety bit. Kemudian sumnya ini nanti akan kita lakukan setelah kita temukan checksumnya ya. Setelah kita sum semua n bit ya, dapat n bit, maka kita lakukan ones complement terhadap n bit ini. Ones complementnya inilah yang disebut sebagai checksum yang akan kita kirimkan bersama data, kemudian sampai ke receiver. Akan dilakukan generate atau regenerate kembali ya. Regenerate kembali, kita lakukan ones complement kembali di dalam receiver, kemudian kita hasilkan nanti n bit sebagai original message. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang ada dalam sisi sender yang harus diikuti. The unit is divided into k section, each of n bits. All sections are added using ones complement. Jadi menggunakan ones complement akan dijumlahkan ya, to get the sum. The sum is complemented and becomes the checksum. The checksum is sent with the data. Kemudian di sisi receiver, the unit is divided. Artinya data tadi harus dibagi ke dalam k section, each of n bits. All sections are added using ones complement to get the sum. Jadi harus ditambahkan dengan menggunakan ones complement untuk memperoleh sum. Kemudian sumnya akan dilakukan complemented lagi ya. Kemudian jika hasilnya 0, maka datanya dianggap benar, otherwise rejected. Nah, contohnya kita memiliki blok yang terdiri dari 16 bit ya, is sent using a checksum 8 bits. Oke, misalkan kita memiliki 16 bit di sini. Kemudian kita akan jumlahkan kedua number ini ya, menggunakan sort operation ya. Jadi satu-satu kita jumlahkan ya, bukan sort operation tapi AND operation. Jadi kita jumlah 1 plus 1 0, ada carry bit 1 ya. Nah, kemudian carry bit akan dijumlahkan ke semuanya lagi, 1 0 0 1, kemudian 0 0 0 1 1 0, carry bit 1, kemudian 1 0 1 1 0, carry bit 1. Ada triple 1, maka hasilnya, jika ada triple 1 maka hasilnya 3 ya, 1 1, maka hasilnya adalah 1, carry bit 1. 1 0 0 1, kemudian 1 0 1, maka sumnya adalah 1 1 1 0 0 0 1 0.
Kemudian checksumnya adalah ones complement dari sum ini. Oke. Maka diperoleh, artinya ones complement adalah kebalikan dari nilai yang kita akan ones complement kan, ya. 0 menjadi 1, 1 atau inversinya. 01, 10, 01, 01, 01, 10, demikian. Jadi kita memiliki checksum. Nah, kemudian yang akan kita kirimkan nanti adalah data ini ditambah dengan checksum. Nah, di sini kita memiliki now suppose the receiver receives the pattern sent in example 7 and there is no error. Jadi misalkan tidak ada error, maka when the receiver adds the tree section, it will get all ones, which after complementing is all zeros and shows that there is no error. Nah, kita akan jumlahkan semua data ini. Jika semuanya 1, kemudian hasil dari komplementnya ini adalah 0, 0, 0 semuanya, maka tidak ada error. Nah, sudah jelas first complement dari atau ones complement dari satu ini ya 0 semua ya. Nah, misalkan di sini semua ini kita tambahkan. Jadi ketiga blok data ini kan kita tambahkan 111, artinya ada 31 ya. 3 angka 1 kita tambahkan, maka 1 maka 1. Berarti menjadi salah persepsi nanti kalian. Jadi 111 sama dengan 3. Oke. Nah, 3 ini kan dalam desimal. Maka dalam biner adalah 11 ya. Jika 1 plus 1 ini sama dengan 2. Oke. Nah, dalam biner maka dia adalah 10 ya. Jadi 111 11 1 di sini carry bit 1 1000 1 001 1 111 1 carry bit 1 10 11 1 carry bit 1 11 1 berarti ada 3 ya, maka 1 carry bit 1 10 00 1 10 00 1. Oke, maka jelas untuk ones complement dari 1 adalah 0 semuanya. Jadi in case nanti di sini masih ada carry bit di setelah bit terakhir kita jumlahkan masih ada carry bit 1, maka kita akan tambahkan lagi ke bawah ya. Misalkan kita memiliki carry bit 1, maka kita tambahkan ke bawah ke hasilnya ini nanti ya, kita tambahkan 1. Misalkan ada carry bitnya 2 ya, carry bitnya adalah 01, maka kita tambahkan 10 di sini. Jika carry bitnya 3, tambahkan 3. Carry bitnya 4, maka ada carry bit 001 misalkan, kita tambahkan 100. Ini bisa saja ada 4 carry bit jika memang kita memiliki multiple block ya, misalkan lebih dari 4 atau 5 blok kita tambahkan. Jadi bisa saja nanti ada 4 atau 5 carry bit ya di awal, maka harus kita tambahkan ke dalam hasil yang sudah kita dapatkan, kita tambahkan lagi carry bitnya, kemudian kita inversikan lagi atau ones complementkan lagi. Nah, misalkan ada error ya, ada 5
bit error. Nah, di sini kita lihat bahwa kita lakukan partial sum di sini. Jadi kita sumkan terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah contoh yang saya katakan tadi. Jadi 111 hasilnya 1 carry bit 1, 110 carry bit 1, 111 1 carry bit 1, 11 berarti ada 4 berarti 100, ya, berarti ada carry bit 10. Oke. 111 adalah 0 carry bit 10, ya. Maka artinya ada 2 carry bit. 10 berarti tambah 1 11 berarti ada 4, ya. Ada 4 lagi, berarti hasilnya adalah 0. Oke. Ini. Maka carry bitnya adalah 10 kembali. Oke. 10 kembali. 10 plus 1 sama dengan 11 tambah 11, maka hasilnya adalah 4, ya. Berarti 0. Di sini adalah 10 kembali. 10 0 10 10 1 11, maka hasilnya adalah 1. Kemudian carry bit 1 11 1, ada 3 bit, maka hasilnya adalah 11, ya. Jadi 11 carry bit 1 kita jumlahkan ke dalam partial sum lagi, ya. Kita jumlahkan kembali, maka 11 sama 0 carry bit 1, maka 1. Kemudian selebihnya kita tuliskan, kemudian kita lakukan complements. Oke. Jadi kita akan lihat di sini kita akan lihat bahwa parity-nya tidak cocok, ya. Parity-nya tidak cocok seperti contoh sebelumnya, ya. Seharusnya hasil akhirnya adalah 0000, ya. Sementara di sini hasil akhirnya adalah 0011, artinya ini corrupted, akan di discard dan juga diminta retransmisi. Jadi untuk correction, ya, bisa dilakukan retransmisi, kemudian forward error correction, kemudian burst error correction. Untuk correction, ya, di sini bisa menggunakan, ini sudah masuki Hamming code sepertinya, ya. Jadi ada n bits, ya. N bits ini akan menentukan berapa jumlah parity bit yang akan kita kirimkan, kemudian akan dijumlahkan dengan message-nya, totalnya menjadi 3, ini 5, ini 6, ini 7, ini 9, ini 10, ini 11. Jadi sama seperti Hamming code. Nah, ini sudah Hamming code. Bisa kalian rujuk video AOK mengenai Hamming code, ada di playlist saya. Jadi ketika ada 7, ini 74, ya, ada 7 data, 4 redundant bit. Oke. 1 2 3 4. Posisinya ini, ya, perpangkatan eksponensial dari 2, ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini berarti posisi 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Oke. Ini adalah R1, R2, R3 untuk parity bitnya. R1 ini fungsinya untuk mendeteksi
atau melakukan deteksi dan koreksi terhadap setiap bit yang ada di dalam angka ganjil. Oke. Angka ganjil ya, artinya take 1 skip 1 take 1 skip 1. Kalau dia 2 take 2 skip 2. Tapi sebenarnya tidak hanya take 2 skip 2 take 2 skip 2 atau take 1 atau take 3. Ada caranya ya. Bisa dirujuk ke video Hamming code yang ada dalam AOK lebih jelas, karena kalian juga sudah mempelajari ini, jadi tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Nah ini untuk kalkulasi ya, bisa dirujuk ya. Ini juga, nah ini semua adalah Hamming code untuk parity bit R1, ini R2, R3, R4. Jadi R1 skip 1 take 1, R2 skip 2 take 2, R3 skip 4 take 4, R4 skip 8 take 8. Jadi di sini kita lihat bahwa parity bitnya adalah 0111 dalam desimal sama dengan 7. Oh, ini untuk mencari error ya, untuk mencari error. Jadi letak errornya adalah 7 ya. Ada dua jenis untuk mencari error ini. Yang pertama kita mencari new parity atau melakukan pengecekan terhadap setiap parity akan melakukan perbandingan, nah, komunikasi perbandingan terhadap setiap data yang dicek atau bit yang dicek oleh R1 akan dibandingkan dengan R2, R3, R4. Jadi yang mana yang benar maka tidak perlu diubah ya, yang mana yang salah maka akan diubah. Nah biasanya untuk Hamming code sendiri hanya untuk single error correction. Oke, sekian pembelajaran kita. Saya harapkan untuk yang Hamming code mungkin nanti di ujian akan saya masukkan juga ya. Tinggal kalian pelajari saja atau rujuk ke video yang di AOK kemarin. Di sana lebih jelas. Jika kalian sudah lupa maka bisa dipelajari kembali. Ya dari sini nanti ada beberapa soal lah untuk UAS. Oke, sekian, terima kasih.